Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik? Baik, Bu. Sehat semua? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Nur Harijah ada? Sakit, Bu. Oh ya, sakit. Terus Adi Seprizal. Hadir, Bu. Akiato. Hadir, Bu. Hadir. Marilah kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih semangat kita dalam belajar, baiklah kita adakan ice breaking atau yel-yel terlebih dahulu. Nah, begini ya. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Hai, Nah, setelah itu katakan sejarah kebudayaan Islam luar biasa. Paham? Ya, mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Sejarah kebudayaan Islam Luar biasa. Ya, mudah-mudahan menambah semangat kita di dalam belajar. Nah, memang sejarah kebudayaan Islam luar biasa. Dari sejarah Islam, terutama sejarah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hari ini kita membahas tentang materi yang baru, yaitu respon dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tentang Perang Badar. Nah, sebelum membahas tentang Perang Badar, Ibu ingin menanyakan pelajaran kita yang minggu lalu, atau minggu kemarin, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ibu ingin tanya, strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan Nabi yang pertama kali setelah datang ke Madinah? Boleh lihat buku, Bu. Membangun masjid, Bu. Ya, membangun masjid. Itu yang pertama kali Nabi lakukan setelah datang ke Madinah. Selain itu ada lagi? Mempersaudarakan suku yang bertikai. Ya, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya, alhamdulillah masih ingat pelajaran yang kemarin. Hari ini kita membahas tentang Perang Badar, materi yang baru. Apa yang kalian ketahui tentang Perang Badar? Mungkin pernah membaca atau melihat di televisi atau apa? Ada yang tahu tentang Perang Badar? Perang yang pertama. Iya, Yang dirasa tahu, Bu. Perang yang pertama. Nah, jadi di sini kita membahas tentang Perang Badar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sedangkan indikatornya yang pertama mengidentifikasi peristiwa Perang Badar, yang kedua menarik kesimpulan penyebab terjadinya Perang Badar, yang ketiga menganalisis korban dari peristiwa Perang Badar. Sementara tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari tentang Perang Badar melalui pembelajaran group investigation serta metode diskusi dan tanya jawab nanti, kalian diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi peristiwa Perang Badar dengan benar, yang kedua menarik kesimpulan penyebab terjadinya Perang Badar dengan benar, yang ketiga menganalisis korban dari peristiwa Perang Badar dengan benar. Nah, baiklah kita mulai membahas tentang materi kita pada hari ini tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam, di mana dalam Perang Badar ini akan menentukan apakah Islam nantinya menjadi sebuah agama
dan mengukir peradaban baru di muka bumi. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 17 Maret tahun 624 Masehi. Nah, di Lembah Badar. Adapun penyebab terjadinya perang Badar, nah ini diantaranya yang pertama, orang kafir Quraisy atau kaum kafir Quraisy sangat merasa marah dan merasa dengki terhadap perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Itu salah satunya. Dalam perang Badar ini, jumlah kaum muslimin berjumlah 313 orang, sementara kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Sebelum perang Badar terjadi atau perang besar terjadi, didahului dengan perang tanding atau duel masing-masing diwakili 3 orang. 3 anggota pasukan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah berhadapan dengan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam atau muslimin. Dalam pertempuran itu, ketiga kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Saibah dibunuh oleh Ubaidah. Nah, setelah itu terjadi peperangan besar kedua pasukan. Nah, di mana peperangan kedua pasukan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sementara korban dari perang Badar dari kaum kafir Quraisy itu yang terbunuh adalah Abu Jahal dan 70 orang antaranya. Sementara dari kaum muslimin 14 orang yang mati syahid. Nah, inilah materi kita pada hari ini tentang perang Badar. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk diskusi ini kita bagi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu Veronisa, Farharijah, Bini Sohendra, Mereswati, Amri Joni, Lilis Suryani. Sementara kelompok 2, Supriyatu, Adi Suprizal, Aliyah Lubis, Ipa Wastia, Muhammad Nasir, dan Abdullah Manurung. Ya, itu dibagi 2 kelompok. Nah, di mana di situ masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim atau Ibu share di grup. Nah, di grup Ibu share atau Ibu kirim di grup lah. Itu ada tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2. Itu masing-masing ada. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kawan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, masing-masing perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, Bu. Ya. Baiklah, Ibu, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami pada hari ini tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama dan terjadi dalam sejarah Islam. Kemudian terjadi tahun 2 Hijriah. Perang Badar terjadi di Lembah Badar. Dari kaum muslimin pasukannya berjumlah 313 orang, kemudian dari kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kita giliran kelompok 2. Terima kasih. Dari hasil diskusi kami, Bu, penyebab terjadinya perang Badar salah satunya adalah kaum kafir Quraisy sangat marah
dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang pesat di Madinah. Korban perang Badar dari pihak kafir terbunuh Abu Jahal dan 70 tentaranya, Bu. Wah, Ya. itu, Bu. Dan dari pihak muslimin ada 14 orang yang syahid di perang Badar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya kepada kelompok 1. Nah, silahkan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Nah, yang nanti kelompok 2 menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Yang dipersilahkan kepada kelompok 1. Ibu, saya akan mewakili dari kelompok 1. Kami di sini akan bertanya kepada kelompok 2 tentang kapan terjadinya perang Badar itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kelompok 2 menjawab dari kelompok 1. Tahun kedua Hijriah, 17 Ramadan. Iya. Iya. 124 Masehi di Lembah Badar. Iya. Nah, dan kelompok 2 silahkan menanggapi hasil diskusi kelompok 1, dipersilakan. Ya, perwakilan kelompok 2. Untuk kelompok 1, siapa tokoh kafir Quraisy yang meninggal pada saat perang Badar? Abu Jahal. Ya. Ya, Abu Jahal itu yang dari kafir Quraisy yang terbunuh waktu perang Badar. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Ya, kalau tidak ada, Udah mau istirahat? kalau tidak ada, baiklah kita simpulkan tentang materi kita pada hari ini tentang perang Badar, di mana perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam terjadi tahun kedua Hijriah di daerah Lembah Badar, di mana kaum muslimin berjumlah 313 orang dan kafir Quraisy kurang lebih 1.000 orang. Peperangan ini, perang Badar, dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antara penyebab perang Badar salah satunya tadi, kaum kafir Quraisy sangat marah dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Sementara korban dari perang Badar tadi kita simpulkan bahwa dari kaum kafir Quraisy yang terbunuh itu adalah Abu Jahal dan 70 orang tentaranya. Sementara dari kaum muslimin 14 orang yang mati syahid. Nah, mungkin demikian kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu berikan tugas PR untuk dikerjakan di rumah dan tugasnya sudah Ibu share atau kirim di WA Group. Nah, itu dikerjakan di rumah tugasnya ya. Nanti Ya, Bu. Oke, Bu. dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Nah, alhamdulillah tadi kalian sudah mengerti dan paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, minggu depan kita membahas tentang perang Uhud. Nah, peperangan atau perang kedua setelah perang Badar. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa mengambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.